Baik. Memang itu resikonya beli buku yang murah ya. Baik, sahabat. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah mengomentari hal ini, "Hadza kalamun jayyid matin min rajulin khabir bi hadzal ilm syarif." Ini adalah ucapan yang baik dan mapan dari seorang yang luas pengetahuannya tentang ilmu yang mulia ini, yaitu ilmu hadis. Ya'rifu qadra kutubis sunnah wa fadlaha. Orang yang mengerti tentang nilai kitab-kitab sunnah dan keutamaannya. Wa ta'thiraha fi tauhidil ummah. Dan tahu akan pengaruhnya dalam mempersatukan umat. Ila ma yus'iduha, kepada apa yang membahagiakannya. Di dunia wa ukhraha, baik di dunianya maupun di akhiratnya. Wa anna al-'amala bima fiha min al-ahkam wal adab as-sahihah huwa ad-dawa'ul wahid lima asabaha min adh-dhulli wal hawan. Beramal dengan apa yang ada di dalamnya dari hukum-hukum dan adab-adab yang sahih merupakan obat satu-satunya terhadap kerendahan dan kehinaan yang menimpa umat ini. Nah, kemudian beliau membawakan hadis riwayat Abu Dawud dan sanadnya hasan, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum aznab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad, sallallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian berjual beli dengan cara yang riba dan kalian memegang ekor-ekor sapi, rela dengan bercocok tanam, meninggalkan jihad, Allah akan menguasakan kepada kalian sebuah kehinaan. Allah tidak akan mencabutnya hingga kalian kembali kepada agama kalian. Nah, obatnya adalah kembali kepada al-Islam. Baik. Kemudian kata beliau, di antara yang beliau ucapkan, "Lidzalik." Kemudian kata beliau, "Idza kana minal maqtu' bihi," apabila telah dipastikan, "Inna ad-dina 'indallahi al-Islam," bahwa agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. "Wa annahu la yumkin fahmuhu kama aradallah," tidak mungkin untuk memahaminya tidak mungkin untuk memahaminya sebagaimana yang diinginkan oleh Allah, illa biwasitati Rasulillah, kecuali dengan perantara Rasulullah. "Wa annahu la tariqa lana illa ilaihi." Wa annahu la tariqa lana ilaihi illa bima'rifati sunnatihi. Dan tidak ada jalan bagi kita untuk menuju al-Islam kecuali dengan mengenal sunnahnya. Wala sabila ilaiha illa bi'ilmi al-hadis. Dan tidak ada jalan untuk mengenal sunnah kecuali dengan ilmu hadis. Lidzalika faminal wajib 'alal muslimin. Oleh karena itu, perkara yang wajib atas kaum muslimin, hukaman wa mahkumin, baik penguasa maupun rakyat, du'atan wa mad'uin, baik para da'i, demikian pula para audiens, ayyu'minu ma'ana, hendaknya mereka beriman bersama kita, annahu la sabila lana, bahwa tidak ada jalan bagi kita, ila tahqiqi ma nad'u ilaihi min tahqiqil amni wal 'adl. Tidak bisa kita merealisasikan apa yang kita selalu serukan yang berupa keamanan dan keadilan, wa iqamat hukmillah fil ardi, dan menegakkan hukum Allah di atas muka bumi ini, illa bid-da'wati ila sunnati wal 'amali biha, melainkan berdakwah kepada as-sunnah dan mengamalkannya, wa tarbiyatil muslimina 'alaiha, dan tarbiyah mendidik kaum muslimin di atasnya, la 'alal ahkamil ardhiyah, dan bukan di atas hukum-hukum yang berlaku di muka bumi ini, wal qawaninil wad'iyah, dan bukan pula di atas undang-undang yang dibuat-buat oleh manusia, wal ara' as-shakhsiyah, bukan pula atas pemikiran-pemikiran masing-masing personil, wal manahijil hizbiyah, dan bukan pula di atas metodologi al-hizbiyah, fanatisme golongan. Nah, fa inna dzalika kullahu mimma yazidul ummata tafarruqan wa ibti'adan 'anil hadathi al-manshud. Semua itu, kata beliau, tidaklah menambahi umat ini kecuali perpecahan dan menjauh dari tujuan yang telah didendangkan. Nah, jadi kembalinya adalah terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kitab Al-Adabul Mufrad hanya ada di masa lalu
satu syarah saja, yaitu syarah Fadlullah As-Samad ala kitab Al-Adab Al-Mufrad. Fadlullah As-Samad ala kitab Al-Adab Al-Mufrad, karya Syekh Fadlullah Al-Jailani rahimahullah. Nah, namun belakangan ada syarah lain dari murid Syekh Al-Albani rahimahullah, yaitu Husain Al-Awaisyah, yang dia juga istifadah dalam beberapa permasalahan dari kitab Syekh Al-Jailani rahimahullah. Nah, dalam pembahasan kita insyaallah taala kita akan banyak mengacu kepada syarah yang kedua, karena syarah yang kedua ini memang syarah bagi sahih Al-Adab Al-Mufrad. Nah, syarah bagi sahih Al-Adab Al-Mufrad yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah terhadap kitab Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, walaupun mungkin akan kita lengkapi fawaidnya dari berbagai referensi yang lainnya. Apabila di sana ada tambahan. Kalau tidak, maka kita merujuk kepada syarah. Banyak hal yang telah dilakukan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah terhadap Sahih Al-Adab Al-Mufrad, yang semua itu membutuhkan kepada keseriusan, ketelitian, kesabaran, serta waktu yang panjang, sehingga lahirlah kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad ini. Di muqaddimah beliau mengingatkan beberapa cetakan-cetakan yang muncul di pasaran yang mengatasnamakan Sahih Al-Adab Al-Mufrad, tetapi di sana terdapat hadis-hadis yang dhaif yang dimasukkan di dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad, sebab yang melakukannya bukan dari ahlul ilm, bukan orang yang mengerti tentang ilmu hadis. Syekh Fadlullah Al-Jailani rahimahullah tidak banyak menghukumi tentang hadis sahih dan dhaif, walaupun beliau berbicara tentang sebahagian ruwat, dan ini adalah jalan yang banyak dilalui oleh ulama al-mutaakhirin ketika mereka tidak punya keahlian atau memiliki kemampuan yang terbatas di dalam melihat ilmu hadis, khususnya dalam masalah tafsir dan tad'if. Dan ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah jauh lebih selamat dari kebanyakan para pemuda al-mutaakhirun yang mereka mensahihkan dan mendhaifkan hadis tapi dengan cara yang ngawur. Nah, sehingga yang sahih mereka dhaifkan, yang dhaif mereka sahihkan. Allahumma musta'an. Dan ini keadaan banyak dari kalangan al-muhaqqiqin, yakni para pentahqiq yang ada di masa ini. Padahal perbuatan mereka jauh daripada tahqiq. Kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Awalnya diajarkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah kepada sekumpulan para wanita, namun pelajaran beliau tidak berlangsung lama sampai selesainya kitab ini. Namun untuk masalah penelitian, beliau melanjutkannya sampai kitab ini terselesaikan dan terpisahkan antara yang sahih dengan yang dhaif. Al-muhim bahwa kitab Al-Adab Al-Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dengan melihat penulisnya kita tahu betapa besar kadar daripada kitab ini. Demikian pula ketika disaring oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, melihat kepada pentahqiqnya yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah, kita pun tahu betapa besarnya kadar daripada buku Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Nah, oleh karena itu ini yang memanggil kita untuk segera mempelajari kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad, karena sangat pentingnya bagi kehidupan kita sebagai kaum muslimin. Nah,
Jadi insyaallah yang kita baca adalah Sahih Al-Adabil Mufrad. Tulisan siapa Sahih Al-Adabil Mufrad? Ya, Mbak Fatimah. Bukan Al-Imam Al-Bukhari. Pertanyaan kita Sahih Al-Adabil Mufrad. Bukan Al-Imam Al-Bukhari. Kenapa? Nah, yang sahih yang dipilihkan oleh Syekh Al-Albani dari hadis-hadis sahih dari kitab Al-Adabil Mufrad itu karya beliau. Iya, karya beliau. Beliau yang telah menelitinya selama 20 tahun. Baik, sehingga tersimpulkan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Adapun kitab Al-Adabul Mufrad, yang kitab aslinya baru ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Baik. Dan apa yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah merupakan jalan para ulama an-nasihin. Ulama an-nasihin yang selalu memberi nasihat kepada umat ini. Ini termasuk nasihat kepada kaum muslimin. Ketika kita menyampaikan kepada kaum muslimin, menyampaikan hadis-hadis yang sahih dan tidak mengajarkan mereka dengan hadis-hadis yang dhaif. Baik. Di sana ada sebuah hadis yang dinukilkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang masalah ini yang menjadi landasan untuk selalu berpegang pada hadis yang sahih dan meninggalkan yang dhaif. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa kathratal hadits anni." Hindari oleh kalian banyak menyampaikan hadis dariku. Man qala alayya fala yaqulanna illa haqqan. Barang siapa yang berkata atas namaku, hendaknya dia mengucapkan yang benar, atau sidqa, yang jujur. Faman qala alayya ma lam aqul, barang siapa yang mengucapkan atas namaku apa yang tidak aku ucapkan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaknya dia mempersiapkan dirinya dari api neraka. Hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Nah, rawahu Ibnu Abi Syaibah dan yang selainnya. Baik. Maka kita pilihkan yang sahih-sahih dari kitab Al-Adabul Mufrad dari tahqiq Syekh Al-Albani rahimahullah. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang pertama dari kitab Al-Adab Al-Mufrad. Ketika kita membaca kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad ini, apa kita katakan? Qala al-Imam Al-Bukhari atau qala Syekh Al-Albani rahimahullah? Apa yang kita ucapkan ketika kita membaca kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad? Sekarang kita akan membaca bab qaulillahi ta'ala wa wasaina al-insana biwalidayhi husna. Apakah kita mengatakan qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah atau kita nyatakan qala Syekh Al-Albani rahimahullah? Jangan keliru. Qala Syekh Al-Albani. La, ini ucapan al-Imam Al-Bukhari. Karena kitab aslinya dari siapa? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Sulit ketelitian dan kejelian itu. Iya. Nah, ini baru sedikit dari bentuk ketelitian dan kejelian. Bayangkan betapa beratnya ketelitian dan kejelian ahlul hadis ketika mereka harus memisahkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang yang kita akan baca adalah ucapan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tetapi ketika penilaian hadis nanti ada komentar sahih, dhaif. Atau di sini yang sahih-sahih, ketika kita baca hadis yang pertama ada komentar sahih. Lihat Irwa, ini Syekh Al-Albani. Ya. Kemudian berikutnya hasanun mauquf wa sahha marfu'an. Lihat as-sahihah sekian. Ini Syekh Al-Albani. Tapi matan hadis ini siapa yang membawakan?
Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Al-Adabul Mufrad. Nah, qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-awwal, kalau yang memegang Sahih Al-Adabul Mufrad, di situ ada 2 nomor. Nomor 1 di awal sebelum penyebutan bab, dan nomor 1 setelah akhir dari ayat. Nah, nomor yang pertama adalah nomor dari Syekh Al-Albani rahimahullah. Nomor bagi bab yang ada dalam Sahih Al-Adabul Mufrad. Dan ini akan terjadi secara berurutan. Pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Sedangkan nomor yang berikutnya, yaitu nomor yang setelah ayat, atau nomor yang setelah penyebutan bab, itu adalah nomor asli dari kitab Al-Adabul Mufrad. Dan ini tidak akan terjadi secara berurutan. Akan terjadi loncatan di sana. Dari nomor sekian, tiba-tiba nanti nomor sekian. Kenapa? Apa jawabannya? Kenapa? Karena pada bab yang sebelumnya terdapat hadis-hadis yang dhaif, sehingga tidak dimasukkan. Maka bab itu gugur, selanjutnya lompat kepada bab yang berikutnya. Sehingga misalnya nanti pada bab nomor 3 pada kitab yang asli, yaitu Al-Adabul Mufrad, tiba-tiba selanjutnya bab yang kelima dari kitab Al-Adabul Mufrad. Karena yang keempat gugur. Kenapa digugurkan? Baik. Nah, hadis yang baik. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab qaulillah ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, wa wasaina al-insana biwalidayhi husna. Kami telah wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya hendaknya berbuat baik. Nah, ini dalam surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-8 kalau saya tidak salah. Dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya, bahwa pernyataan Allah, wasainal insana biwalidayhi husna, kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tuanya hendaknya dia berbuat baik. Maknahu, kata beliau, maknanya wa wasainal insana, kami wasiatkan kepada manusia ayyaf'ala biwalidayhi, hendaknya dia berbuat terhadap kedua orang tuanya ma yahsun, perkara-perkara yang baik. Nah, perkara-perkara yang baik. Apakah itu baik secara syar'i atau baik secara adab dan adat kebiasaan, selama tidak bertentangan dengan syariat. Nah, jadi berbuat baik kepada kedua orang tua tidak hanya terbatas dalam hal yang disyariatkan saja, tapi bahkan kalau di sana kita mendapatkan adat istiadat kebiasaan sebuah negeri, sebuah daerah, sebuah wilayah yang itu dianggap baik oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, biasa mereka lakukan terhadap orang tua mereka, maka ini adalah perkara yang dianjurkan pula. Tapi dengan catatan apa? Selama tidak bertentangan dengan syariat. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya, pada sebuah tempat terbiasa mereka kalau baru bertemu dengan orang tuanya untuk bersalaman dan mencium tangan kedua orang tua dalam rangka al-ikram, ta'zim, ihsan, kemuliaan, pengagungan saja terhadap orang tuanya.
Nah, maka yang demikian dianjurkan. Yang demikian dianjurkan karena tidak bertentangan dengan syariat. Baik. Misalnya di suatu tempat kalau ada seorang anak laki-laki yang besar sedang berada di rumahnya, baik, maka yang pergi ke sawah adalah dia, bukan bapaknya. Ini tidak ada dalam syariat, dalam artian nas secara khusus yang membicarakan atau memerintahkan demikian. Tetapi secara adat kebiasaan ini baik dan tidak bertentangan dengan syariat. Maka selayaknya hal ini ditunaikan. Al-muhim, apa saja yang menjadi adat kebiasaan dan dianggap baik dalam mensikapi orang tua dan tidak bertentangan dengan syariat, maka yang demikian itu dianjurkan. Masuk ke dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa wasainal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah Allah dorong mereka untuk menegakkan tauhid kepadanya. Nah, ini sebagaimana dalam ayat yang lain, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadalah kalian kepada Allah dan jangan berbuat syirik, serta berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian kata beliau, fa innal walidaini huma sababu wujudil insan. Kedua orang tua itu adalah sebab terwujudnya seorang manusia. Maka jasa keduanya sangat besar. Nah, kenapa Allah Tabaraka wa Ta'ala meminta kepada hamba-hambanya untuk memenuhi hak kedua orang tua setelah menunaikan hak Allah Tabaraka wa Ta'ala? Sebab kedua orang tua adalah sebab yang menyebabkan mereka lahir ke muka bumi ini. Sedangkan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya, yang menjadi sebab apa? Kedua orang tuanya. Tidak ada yang di muka bumi ini tanpa orang tua. Nah, yakni tanpa hubungan sebelumnya antara laki-laki dengan wanita. Kecuali Abdul Hadi, apa pengecualian? Hah? Yang kuat Nabi. Kalau orang tidak yakin atau lemah keyakinannya, begitu. Tadi sudah kita bahas. Lemahnya keyakinan membuat kurangnya amal. Biasanya kalau orang yakin benar, yakin. Baik, Nabi Isa alaihissalam. Apa yang kurang? Tidak punya bapak. Baik, tapi punya ibu. Yang tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Nabi Adam alaihissalam. Ahsanta. Kemudian apa pengecualian yang lain? Masih ada yang lain. Dajjal. Manusia biasa. Nah, punya bapak, punya ibu. Cuman ada yang mengatakan bahwa bapaknya manusia, ibunya jin. Al-muhim yang akrab bahwa kedua orang tuanya adalah manusia. Nah, baik. Apa yang lain? Yang tanpa ada sebelumnya sebab jantan dan betina. Kalau bagi manusia tanpa ibu bapak, kalau bagi hewan tanpa ada babonnya. Nah, apa maksudnya? Allah santai. Apa maksudnya? Nah, untanya Nabi Saleh. Untanya Nabi Saleh alaihi salam. Baik, ini pengecualian. Selain yang dikecualikan,
maka manusia yang ada di muka bumi ini terlahirkan dengan adanya kedua orang tua. Mereka lah yang menjadi sebab wujudnya seorang insan. Kemudian kata Ibnu Katsir, walahu ma'anaihi ghayatul ihsan. Oleh karena itu bagi keduanya atas seorang manusia punya kebaikan yang cukup tinggi. Nah, kedua orang tuanya kebaikannya luar biasa terhadap seorang manusia. Fal walid bil infaq. Maka kebaikan bapak, kata beliau, dengan memberi infak. Dia yang membiayai. Mulai dari kecil, si anak tidak punya apa-apa sampai besar. Dan dia mampu untuk mencari kehidupannya sendiri. Maka bapak atau ayah, kebaikannya adalah dengan infak. Nah, yang tidak bisa barangkali budinya ini dibalas dengan kebaikan si anak yang lainnya, apapun bentuknya, kecuali apabila bapaknya budak kemudian dia bebaskan karena besarnya jasa daripada orang tua tersebut. Wal walidatu bil isfaq. Al walidah bil isfaq. Sedangkan ibu kebaikannya adalah dengan kasih sayang. Nah, masya Allah, ibu dengan kasih sayang, dengan lemah lembut, dengan iba, dengan penuh kasih sayang, dan seterusnya, anak itu dibesarkan dalam pangkuan si ibu sampai dia besar dan bisa mencari kehidupannya sendiri. Oleh karena itu sangat celaka anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, dan apapun kebaikan anak kita katakan tidak bisa untuk membalas budi kebaikan orang tuanya kecuali kalau dia membebaskan perbudakan dari orang tuanya tersebut. Baik, Allah musta'an. Makanya nusus Al-Quran dan As-Sunnah menganjurkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa ayat ini turun pada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dihalangi oleh ibunya untuk memeluk Islam dan diminta untuk kembali kepada kekafiran. Sampai ibunya ini tidak mau makan, tidak mau minum. Dan ibunya menyatakan, "Za'anta annaka umirta atau annaka wusita bi birri walidaik." Engkau telah menyangka bahwa engkau diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Nah, ini dalam Islam. Dalam ajaran Islam diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa ana, kata ibunya, dan saya, kata ibunya, ummuk adalah ibumu. Dan aku perintahkan engkau untuk keluar dari Islam. Nah, tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tetap dalam pendiriannya memeluk Islam. Nah, sampai ibunya ini jatuh pingsan karena tidak makan, tidak minum. Dan apabila dia sadar, dia mencaci maki Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampailah turun ayat sebagaimana yang kita baca. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tapi ada lanjutan ayat ini. Kata Allah tabaraka wa taala, "Na'am wa in jahadaka." Itu syirika bi. Coba lihat lafadznya, beda dengan ayat yang ada pada surat Luqman. Kalau pada surat Luqman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi." Pakai ala. Ala an tusyrika bi. Kalau di sini litusyrika bi. Baik. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laisa laka bihi 'ilm fala tuti'huma. Kalau keduanya memaksamu untuk berbuat syirik terhadapku, yang engkau tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, jangan engkau taati keduanya. Nah, ada tambahan pada surat Luqman, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa.
dan pergauli keduanya di dunia dengan kebaik, dengan cara yang ma'ruf. Nah, maka dengan turunnya ayat ini memupus semua anggapan bahwa taat kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua secara mutlak. Ini tidak mutlak. Syaratnya apa? Selama tidak mengandung maksiat terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini syarat yang perlu dipegang dan perlu diketahui oleh setiap orang tua, terutama orang-orang tua yang tidak kenal akan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selalu memaksa dan menginginkan dari anaknya hal-hal yang menentang syariat dengan alasan bahwa itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, padahal yang diperintahkan adalah maksiat dan bukan berbuat baik. Nah, berbuat baik kepada kedua orang tua laisa al-itlaq, tidak secara mutlak, tetapi dikaitkan selama tidak bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syaratnya tidak bermaksiat. Nah, maka yang selain bermaksiat boleh berbuat baik terhadap kedua orang tua. Apakah itu perkara yang wajib, atau perkara yang mustahab, atau perkara yang mubah, selama itu berbuat baik kepada kedua orang tua, nah, maka hendaknya ditunaikan. Hendaknya ditunaikan. Baik. Namun diingatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada surat Luqman, walaupun ketika seorang anak tidak taat kepada kedua orang tuanya saat orang tuanya memerintahkan dengan yang bermaksiat kepada Allah, kata Allah, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergauli keduanya di dunia dengan cara yang baik. Bukan berarti ketika dia tidak taat, walaupun orang tuanya kafir, kemudian dia seenaknya berbuat kepada kedua orang tuanya, lancang dan kurang ajar. La. Nah, banyak orang yang salah langkah dalam mensikapi orang tua, sehingga karena salah langkah itu keburukannya kembali kepada dirinya sendiri, dan keburukannya dinisbahkan kepada Islam. Nah, beginilah akibat orang-orang yang ngaji jenggotan, padahal yang salah bukan dakwahnya, yang salah apa? Sikapnya. Banyak orang yang ketika mengenal al-haq, mengenal dakwah yang benar ini, kemudian mensikapi orang tuanya dengan cara yang keliru, salah, keras, kemudian kaku, dan bukan pada batasnya atau pada tempatnya. Nah, ketika ditanya kenapa? Karena mereka jahiliyah, atau mereka itu memerintahkan saya kepada yang maksiat, ditentang dengan keras, dengan kaku, dengan berlebihan, sehingga menimbulkan dampak kemungkaran yang lebih besar atau fitnah yang lebih besar. Nah, bahkan sebahagian justru yang demikian itu membawa dia untuk jauh dari kebaikan yang telah dikenalnya. Kenapa? Karena ketika dia keras melawan orang tuanya, mensikapi orang tuanya, bukan dengan cara yang ma'ruf, justru orang tuanya melawan dengan lebih keras. Sementara dia masih bergantung, masih menengadahkan tangan kepada kedua orang tua. Akhirnya ditekan oleh orang tuanya, jatuh. Nah, sudahlah, keluar sikap cengengnya. Sudahlah. Akhirnya jauh dari al-haq dan meninggalkan kebaikan yang telah pernah dia tahu. Nah, Allah musta'an. Makanya memegang prinsip itu tidak mesti ditampakkan dalam bentuk yang keras, kasar, kaku, apalagi terhadap kedua orang tua. Nah, tapi memegang prinsip itu adalah tidak berubah dari apa yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Walaupun seorang menolak misalnya, diperintahkan, kamu harus kuliah. Enggak, Bu. Atau enggak apa. Atau mungkin suaranya hampir tidak terdengar, tapi tetap menolak atau diam. Menolak, itu namanya tegas, teguh, kokoh, istiqamah. Adapun yang menolak enggak, besoknya iya. Apa faedahnya? Enggak sekarang, beberapa waktu yang akan datang iya. Enggak ada faedahnya. Allah musta'an. Maka mempergauli keduanya dengan cara yang ma'ruf. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Ummu Habibah yang namanya Ramlah, yaitu anak perempuan dari
Abu Sufyan, radhiyallahu anhu, ketika masa jahiliyah atau sebelum masuk Islam Abu Sufyan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ummu Habibah untuk memperlakukan Abu Sufyan dengan baik. Atau ada seorang sahabiyah yang didatangi oleh ibunya dalam keadaan masih kafirah. Hal ini disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menyatakan, sini ummati, sambunglah tali silaturahim dengan ibumu, walaupun ibunya masih dalam keadaan kafirah. Karena perintah Allah dalam Al-Quran, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli keduanya ketika di dunia dalam keadaan ma'ruf. Namun bukan berarti kemudian mengorbankan prinsip Islam yang telah dipegangnya. Nah, ini hal yang perlu diingat di dalam mentaati atau berbuat baik kepada kedua orang tua, selama tidak maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ditambahkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, syarat yang kedua dalam mentaati atau berbuat baik kepada kedua orang tua adalah tanpa memudaratkan kepada si anak. Nah, jadi syarat yang pertama tidak maksiat kepada Allah, yang kedua tidak memudaratkan kepada si anak. Kalau memudaratkan kepada si anak, maka tidak ada ketaatan. Misalnya orang tua mengatakan, ayo, penggal tanganmu. Apakah ini berbuat baik? Mentaati perintah orang tua? Al-jawab enggak. Nah, atau orang tua mengatakan, ceraikan istrimu, dalam keadaan istrinya adalah wanita yang salihah, taat beragama, kemudian punya pengaruh yang baik dalam kehidupannya, dalam rumah tangga dan seterusnya. Tapi karena orang tuanya tidak suka dengan wanita yang memakai hitam-hitam, wanita yang dianggap olehnya sebagai wanita kolot, ya, bukan wanita karir, bukan wanita berprestasi, ceraikan istrinya. Maka bagi si anak, tidak ada ketaatan. Nah, karena yang demikian itu madarrah, apalagi kalau mengandung maksiat. Jadi dua syarat ini adalah syarat yang harus diperhatikan dalam berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, banyak anak yang menjadi korban dari kebodohan orang tua. Karena orang tuanya bodoh, jahil, dan jahilah, akhirnya anak menjadi korban. Korban dari kebodohan tersebut. Dipaksa untuk berbuat ini, berbuat itu, melakukan ini, melakukan itu. Dalam keadaan, si anak menyangka bahwa itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan bahkan sebagian mereka sungguhnya ingin menolak, ingin membantah, ingin tidak taat kepada kedua orang tuanya, tetapi orang tua selalu menggunakan senjata yang paling ampuh. Apa itu? Kamu tidak taat kepada kedua orang tua. Nah, tega kamu terhadap bapakmu, terhadap ibumu. Apalagi ibunya nangis. Sudah. Hilang sudah. Ya. Allahul musta'an. Padahal ini sungguhnya bukan alasan untuk taat kepada kedua orang tua selama bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Baik. Ada tadi kebiasaan. Kalau seandainya kita di depan orang tua, berjalan di depan orang tua dan menunggu itu bagaimana? Karena ada sebagian yang mengatakan bahwa menundukkan di depan orang itu tidak diperbolehkan dan menundukkan memugukkan badan. Bagaimana? Kalau membungkukkan badan itu dalam artian mengandung azul wal khudu', merendahkan diri dan menundukkan diri kepada yang selain Allah, sertai dengan pengagungan kepada yang selain Allah, maka syirik. Nah, kalau yang demikian itu akan menimbulkan fitnah bagi yang disikapi demikian, sehingga dia merasa sombong, merasa angkuh dan sebagainya, maka yang demikian itu ditinggalkan. Nah, sebab minimal hukumnya adalah makruh. Yang seperti itu hukumnya adalah makruh. Baik.
Tapi kalau yang demikian itu hanya min bab al-ikram, sekedar memuliakan saja orang yang sudah tua atau orang yang pantas untuk dimuliakan. Nah, tanpa punya perasaan apa-apa. Dan orang yang disikapi seperti itu juga tidak lupa diri. Dalam artian hal yang wajar. Insya Allah yang demikian, Allah a'lam bishawab, tidak sampai pada batas perkara yang dilarang. Allah a'lam. Nah, maka melihat kepada apa yang ditimbulkan dari perbuatan itu dan bagaimana keyakinan hatinya. Baik. Terkadang kita pada sebahagian tempat atau sebahagian kondisi butuh untuk seperti ini, maksudnya untuk membuka jalan. Iya. Membuka jalan. Ada orang yang duduk di tengah jalan atau anak kecil atau orang yang mungkin tidak tahu kalau itu adalah jalan, sehingga butuh kita singkirkan penduduknya. Anak-anak sedikit. Apakah seperti itu dilarang? Al-jawab la. Maka tergantung kepada bagaimana keyakinan hati serta kondisinya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas banyak, khususnya orang timur, banyak adab yang menjadi perkara yang dianggap baik, khususnya dalam bersikap terhadap orang tua. Itu sungguhnya perlu untuk ditunaikan dalam rangka apa? Ihsan terhadap orang tua, selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang dilarang kita adalah apabila berbuat baik itu mengandung maksiat, satu. Yang kedua apa? Memudaratkan. Kalau tidak mengandung maksiat, tidak memudaratkan, apapun wasilah yang bisa berbuat baik terhadap orang tua kita, hendaknya kita tunaikan. Karena besarnya hak keduanya atas kita semua. Nah, maka itu hendaknya ditunaikan. Masing-masing tempat sesuai dengan wilayahnya. Nah, masing-masing tempat sesuai dengan wilayahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.